Halo semuanya, dan kembali lagi ini berarti video terakhir dari saya mengenai artikel saya yang berjudul Creating a Design Guidelines untuk project PPL 2021. Dan kebetulan pada artikel kali ini itu akan ada dua subkompetensi, yaitu mengenai UI UX awareness, yaitu design guideline, understanding and implementation-nya. Lalu yang kedua itu adalah mengenai UI design, mengenai product branding and design kit dari tim saya, yaitu aset dan style-nya dari tim for future use atau paperless judicial process ini produknya. Jadi di artikel ini akan langsung sekaligus membahas dua subkompetensi. Jadi yang pertama-tama itu mengenai desain guidelines dulu nih. Desain guidelines itu adalah kumpulan panduan yang menjelaskan saran mengenai best practice dalam desain berdasarkan prinsipal yang ada. Nah, fungsinya itu untuk menjelaskan instruksi dan memberikan saran-saran pada desainer dan web developer itu mengenai desain prinsipal, mengenai bagaimana cara menggunakan desain prinsipal yang ada. Nah, jadi basically desain guidelines itu suatu panduan yang membantu tim nih dalam membuat desain aplikasi agar sesuai prinsip desain yang baik dan benar. Ya, dan desain prinsipalnya itu tuh menggunakan reusability heuristik yang seperti sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi ini sama seperti yang hal sebelumnya, ada 10, mulai dari visibility, freedom, error prevention, flexibility, error recovery, help, minimalism, recognition, consistency, and mapping. Mungkin kalau di video sebelumnya tidak sesingkat ini, tapi di video sebelumnya itu adalah yang lebih lengkapnya. Jadi ini tapi tetap sama 10 usability heuristic. Lalu langsung saja ke bagian mengenai design guidelines. Oke, jadi kenapa sih kita perlu membuat dan menggunakan design guidelines dalam membuat suatu sistem atau produk? Nah, alasan yang paling utamanya itu karena design guidelines itu bertujuan untuk menjaga konsistenan dari komponen dan layout desain produk. Nah, jadi merujuk juga kepada prinsip desain yang di usability heuristic nih, yaitu pada bagian konsistensi and standards. Nah, jadi kalau misalkan ada fitur baru, habis itu tidak konsisten, berarti dia itu dan merasa, oh ini kayaknya nggak konsisten nih gitu. Jadi si desainer ini bisa buka lagi desain guidelines-nya, oh iya ternyata desain guidelines-nya itu harusnya kayak gini, dan jadinya bisa diubah dan jadinya akhirnya konsisten suatu fitur barunya. Lalu ada lagi keuntungannya. Jadi keuntungan pakai desain guidelines itu yang pertama konsisten di setiap halamannya. Jadi di sini tuh layout-nya, warnanya seragam, font-nya yang digunakan juga sama. Jadi bentuk-bentuk komponennya itu sama, jadi nggak ada yang berbeda-beda gitu di setiap halamannya. Nah, terus habis itu workflow yang dalam mengerjakan desain itu dan implementasinya itu jadi lebih cepat. Nah, soalnya desainer itu jadi ngerasa cepat karena kalau misalkan dalam buat desain halaman yang baru atau yang terdapat perubahan gitu, kan ada desain guidelines, jadi bisa langsung copy paste aja gitu tanpa melakukan perubahan yang terlalu banyak di suatu halaman. Terus habis itu UI UX desainer itu jadi lebih fokus ke solusi, bukan fokus pada hal-hal kecil. Kan kalau misalkan ada desain guidelines, jadi ya kayak mikirin ini border radiusnya berapa ya, oh iya ini warnanya bagaimana ya, padahal kan sebelumnya udah pernah dibuat gitu, tapi nggak dibuat desain guidelines-nya, jadi UI UX desainnya itu jadi bingung gitu, sebenarnya itu bagaimana sih. Jadi UI UX desainer itu bisa lebih fokus ke dalam solusi sistemnya yang baik itu bagaimana ya, yang membuat user nyaman itu bagaimana ya, bukan hal-hal kecil seperti desain-desain yang kayak border radius dan lainnya. Jadi bisa dialihin pekerjaannya. Lalu yang terakhir itu ada developer, itu menjadi terbantu dalam pengimplementasiannya karena udah ada komponennya fix nih. Jadi developer itu juga dari awal implementasinya itu juga jadi konsisten, udah langsung bikin komponennya kayak, oh iya komponen button itu bentuknya kayak gini, jadi nggak akan berubah-ubah lagi ya gitu, kayak hovernya nanti bagaimana, lalu border radiusnya bagaimana, dan lain gitu. Jadi kapan sih kita harus membuat desain guidelines? Nah, kalau dari saya pribadi sih sebenarnya sih harusnya dari awal-awal ya, sebelum membuat high fidelity-nya, karena kan high fidelity itu udah yang fixnya. Nah, jadi harusnya dari awal itu sudah dibuat dulu desain guidelines-nya buat mempermudah nanti pas bikin high fidelity-nya, oh iya tinggal langsung kopas-kopas aja dari komponen-komponen yang sudah dibuat sebelumnya gitu. Dan juga kalau dari awal itu kan sudah harus dipikirkan juga branding dari suatu produknya itu bagaimana gitu.
waktu. Dan juga kalau misalkan seiring berjalannya waktu kan pasti tetap adanya perubahan gitu ya pada desain guidelines. Nah, baik perubahan minor atau enggak banyak. Nah, jadi itu bisa aja sih kemungkinan desain guidelines itu juga tetap diubah gitu. Jadi seiring berjalannya waktu sama seperti hal-hal yang lain, kode atau enggak tes itu juga tetap ada yang diubah gitu. Karena kan permintaan user bisa jadi berubah atau rebranding bisa jadi kan. Nah, tools-tools yang digunakan dalam membuat desain guidelines itu tuh ada banyak macamnya, tapi ini yang saya ketahui kayak Adobe XD, Figma, yang ini yang kami gunakan di Paperless Judicial Process, dan juga ada Sketch, tapi Sketch itu khusus untuk Mac OS, yang untuk Windows dan lainnya itu nggak bisa. Dan setiap tools itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya, jadi itu preferensi semua orang, masing-masing orang saja. Kalau saya sih preferensinya tetap menggunakan Figma, tapi mungkin bisa jadi orang lain lebih senang menggunakan Sketch atau enggak XD gitu. Jadi dan juga ada kelebihan kekurangannya masing-masing kan. Nah, di Paperless Digital Process itu kita menggunakan Figma karena dia itu cepat real time application juga, lalu kolaborasinya mudah karena langsung bisa bekerja sama dalam waktu yang sama juga, bisa diakses online dan juga nggak usah diinstal. Tapi kalau diinstal juga bisa gitu di Windows masing-masing atau di OS-nya masing-masing. Nah juga Figma itu tulisnya juga lengkap, jadi bisa dari membuat wireframe atau lo bikin desain gitu, bikin vektor, lalu juga sampai tahap prototype pun juga ada gitu di Figma. Nah, ini contohnya Figma Paperless Judicial Process yang ada sampai 150 halaman ya gitu. Jadi di sini ada prototipe juga. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, terus sekarang ngomongin tentang Paperless Judicial Process itu, benchmarknya itu yang diberikan dari Product Owner itu dari User Guide SPPT TI ini. Ini Pengadilan Negeri Depok sebenarnya. Jadi Paperless Judicial Process itu latar belakangnya pengadilan dan kejaksaan itu sudah punya online sistemnya masing-masing, tapi itu masih terpisah. Jadi pengadilan sendiri, kejaksaan itu sendiri, belum ada yang langsung terintegrasi menjadi satu gitu. Jadi kan itu tidak efisien ya. Nah, jadi kalau dilihat dari Pengadilan Negeri Depok itu warnanya nuansanya itu hijau. Jadi mungkin pengadilan itu memang warnanya hijau. Jadi untuk Paperless Judicial Process juga kami primary color-nya itu nuansanya hijau. Nah, tapi pas di halaman sininya warnanya putih biru di situ. Jadi kita tuh menggabungkan warna hijau sama putih pas di Paperless Judicial Process gitu. Nah, komponen-komponen dalam desain guidelines itu ada apa aja sih? Dan di sini mungkin saya akan menjelaskan juga mengenai Paperless Judicial Process-nya itu dari masing-masing satu-satu ini ya. Dimulai dari ada beberapa grup, ada style. Style itu tuh logo sama color-nya bagaimana. Kalau layout itu grid atau struktur peletakannya itu bagaimana. Kalau user interface komponen itu tuh kayak menu, button, dan lain komponen-komponen kecil. Lalu ada teks juga, itu kayak font, labelnya bagaimana. Accessibility itu biasanya itu ada area markup untuk disabled users itu bagaimana. Jadi kalau di codingin juga ada, biasanya itu ada accessibility. Nah, dan terakhir itu ada design patterns. Design patterns itu contohnya itu di form. Di sini akan dijelaskan tentang desain guidelines per komponennya, sama juga desain kit dari Paperless Judicial Process yang dibuat untuk dari kelompok Virtualius nih. Jadi yang pertama itu style. Itu logo itu tuh termasuk hal yang penting dalam branding suatu produk, karena logo itu bisa membuat dikenal sama pengguna itu lebih cepat. Nah, pada saat ini tuh kita belum memiliki logo yang fix, namun karena sekarang itu sudah ada exhibition, sudah ada pengumpulan aplikasi exhibition yang membutuhkan logo produk, jadi akhirnya kita juga sudah membuatnya, tapi belum dimasukkan di artikel seperti ini gitu. Lalu color. Nah, color itu seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita itu benchmarknya dari Pengadilan Negeri Depok yang nuansanya itu warnanya hijau. Jadi ini adalah color guidelines, ada primary, secondary, and tertiary bila ada. Nah, ini di primary colornya itu dimulai dari warna hijau dan ada juga warna hitam untuk biasanya mostly for font. Terus habis itu ada warna putihnya juga gitu. Nah, ini main colornya, dan ini untuk font black color, yang ini white colornya seperti ini, dan ini background colornya. Di sini ada aksennya, ada success sama error. Jadi kalau sukses itu biasanya warnanya hijau, dan juga kalau error itu warnanya merah. Nah, jadi ada primary color, ada main color. Primary color itu tuh hijau dan putih, main color itu biasanya digunakan warna-warna yang sering digunakan lah ya. Tadi, terus habis itu kita tuh menggunakan tint and shade generator untuk menentukan dari gelap ke terangnya. Black color itu buat teks, white color juga untuk teks, background color itu
di layout paperless judicial process tuh biasanya di background-nya. Asal itu tadi kan untuk sukses dan error untuk error. Icons. Nah, di icons ini kita tuh ada beberapa icons yang biasanya kita gunakan seperti ini ada tanda buat notification, ini buat di sidebar, ini untuk pengguna, lalu ini untuk tanggal, untuk download atau untuk upload, lalu ini ada call cancel atau batal dan juga ini ketika sukses. Jadi icon-icon ini tuh untuk mempermudah user dalam mengenali komponen gitu. Terus dan juga panduan mengenai gambar icon dan ukurannya. Sini kalau layout itu contoh layout halaman judicial process itu seperti ini, ada sidebar yang kiri dan juga ada navigation barnya itu untuk notification, nama user dan juga untuk tombol keluarnya. Jadi semua fitur itu menggunakan layout yang sama, bisa dilihat kiri sidebar, lalu atasnya itu navbar dan juga baru di sini kontennya seperti itu. Nah, terus habis itu ada UI components. Di sini button. Button itu seperti ini, primary button, secondary button. Di sini maksudnya ini adalah yang utamanya dan ini adalah yang beberapa fitur-fitur yang menggunakan button seperti ini, tapi ini yang utamanya. Warnanya seperti ini kalau lagi aktif, ini hover, dan ini kalau disabled. Seperti itu. Jadi ada beberapa state yang berbeda yang berbeda dan juga agar adanya interaksi dan animasi terhadap pengguna. Lalu ada input. Input itu panduan dalam bentuk ukuran tipe dan dari input field-nya. Jadi input field itu kan ada di bagian formulir-formulir. Di sini tuh ada text field, file input, selector, ya itu pembagiannya grupnya. Text field itu ada yang untuk menuliskan nama lengkap dan yang lain itu bentuknya teks. Jadi pasti di semuanya itu akan ada bagaimana saat tampilan awalnya, bagaimana saat di hover atau saat di select, and then ada juga bagian errornya itu semua yang ada di input field pasti seperti itu. Lalu ada text area juga, file input juga ada gitu. Tapi tambahannya untuk file input ketika sudah dimasukkan di sini nanti ada tampilannya. Oh ini mau dilihat dokumennya tadi itu seperti apa sih, sama juga ada dihapusnya untuk mempermudah user itu dalam melihat dokumennya sudah benar apa belum sih yang diupload gitu. Takutnya kan ada yang salah. Lalu selector itu ada drop down, date input, lalu ada password input. Ini juga ada sesuai dan juga bentuknya harus konsisten semua warnanya. Seperti itu. Lalu untuk teksnya itu ada typography. Typography itu panduan mengenai font type, font family, typeface-nya yang digunakan apa, font size-nya sebesar apa. Nah, ini adalah yang kita gunakan. Bisa dikatakan kita menggunakan banyak font yang berbeda-beda, tapi semuanya itu ada sama, maksudnya semuanya digunakan di tempat yang sama. Kayak ada Poppins, Smoolish, TWCN M10. Nah, terus di sini itu ada hierarkinya juga. Pas title itu kita selalu gunakan ini TWCN M10 dengan size segini. Ini digunakannya di mana-mana saja. Ini sudah diatur di sebelah sini. Jadi ini biar kita juga lebih konsisten juga dalam mendesain suatu produknya. Ini adalah desain guidelines untuk typography. Nah, lalu ini implementasi pada paperless itu. Jadi pertama-tama itu kita buat wireframe. Kebetulan sudah diberikan oleh asisten dosennya nih, yang tadi warnanya putih dan hijau itu. Terus habis itu jadi kita tuh kan adanya wireframe ini, kita terbantu untuk membuat high fidelity-nya jadi lebih mudah gitu. Terus habis itu berdiskusi juga dengan tim mengenai desain guidelines itu sebenarnya apa. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk di paperless judicial process, kita tuh sebelumnya belum menggunakan desain guidelines. Desain guidelines-nya itu baru digunakan ini untuk keperluan artikel saya saja. Jadi saya membuat desain guidelines-nya. Nah, lalu untuk di sini tapi kita berdiskusi terlebih dahulu seperti apa sih font size-nya, lalu berdiskusi apa saja font yang digunakannya seperti itu. Tapi dalam rangkaian dalam bentuk kasar saja, tidak dalam bentuk sudah didesain rapi seperti ini saja. Ini ya, jadi ini itu adalah diskusi dengan timnya. Lalu yang ketiga baru membuat high fidelity dan prototipenya seperti apa. Nah, baru mulai mengoding, terus habis itu ini adalah desain guidelines untuk input nih contohnya ya, karena sudah dibuat high fidelity design itu tuh yang membantu developer untuk mengoding untuk yang bagian front end-nya atau bagian tampilannya, karena di Figma itu tuh ada implementasi contohnya seperti ini. Di sininya ada kayak pilihan CSS itu nanti seperti ini ya, mungkin memang tidak terlalu
sama persis gitu, karena kadang-kadang dari, saran dari Figma itu masih ada yang salah atau tidak sesuai, karena kan untuk membuat website itu kita harus memperhatikan responsifnya juga. Tapi dengan adanya seperti ini merasa developer merasa terbantu karena bisa lihat background-nya seperti apa, box shadow-nya apa, tanpa kita harus mengira-ngira terlebih dahulu. Nah, lalu itu adalah kelebihan dari desain guidelines juga ya. Nah, step tambahan ini revisi desain, revisi implementasinya. Jadi seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, pasti di tengah-tengah perjalanan itu tuh ada yang harus diubah. Jadi kita harus ada yang tidak sesuai atau enggak ditolak oleh klien. Jadinya ada perubahan desain, baik itu dari desain guideline-nya atau enggak high fidelity-nya. Nah, dari desain yang berubah tersebut mempengaruhi implementasi yang diubah di stylingnya juga. Nah, hambatannya itu dari desain guidelines for future use atau paperless visual process itu membutuhkan waktu yang cukup lama saat membuat desain guideline plus high fidelity design plus prototype-nya, karena itu hanya 1 minggu saja kan ya. Waktu itu datanya itu cukup singkat, padahal waktu yang digunakan waktu pembuatannya itu cukup lama gitu, dan juga kita memiliki fitur yang banyak, role yang banyak, yang sampai Figma kita itu 100 lebih halaman. Nah, lalu kita itu hambatannya itu tidak membuat high fidelity design untuk responsifnya, jadi langsung saja pas di codingnya itu mikirin responsifnya seperti ini saja deh, dan itu tuh suatu hal yang salah juga. Seharusnya dari awal dibuat juga untuk responsifnya, kayak bentuk dari tampilannya di handphone atau di small device itu seperti apa. Nah, lalu kita hambatannya adalah sulit mengimplementasikan dari desain untuk diteruskan ke dalam code. Jadi maksudnya desainnya itu ada yang berubah, awalnya sebenarnya seperti ini, tapi kita akhirnya hanya membuatnya seperti ini saja karena keterbatasan waktu, jadi tidak mengimplementasikan desainnya dengan benar. Seperti itu. Dan juga ada contoh-contoh lainnya. Lalu ada tidak responsif saat mengimplementasikannya. Awalnya kita memang tidak responsif, tapi untuk sprint-sprint terakhir saat memfix desainnya itu sudah mulai lebih responsif lagi, dan ini adalah hambatan pas awal-awal. Lalu adanya juga perubahan desain di tengah-tengah sprint, jadi kita harus mengubah juga Figma-nya, lalu mengubah juga kodenya, seperti itu. Nah, lesson learn-nya itu seharusnya kalau dari saya itu sebaiknya itu sejak awal dibuat di desain guidelines-nya, karena yang saya rasakan karena tidak dibuat terlebih dahulu, hanya kayak gambaran kasar dan hanya tulisan asal saja gitu, itu tuh agak sulit untuk mengimplementasikan kalau misalkan ada perubahan-perubahan. Jadi emang lebih baiknya dibuat dari awal, dan karena ini artikel sudah saya publish beberapa minggu yang lalu jadinya, dan juga sudah dibuat oleh saya desain guidelines-nya, jadi kan lalu untuk minggu-minggu berikutnya jadinya kalau misalkan ada perubahan fitur jadi lebih mudah karena sudah ada desain guidelines yang rapihnya seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Lalu desain guidelines itu dapat berubah-ubah sering berjalannya waktu, jadi selalu prepare for it aja. Karena seperti sebelum-sebelumnya, karena kita menggunakan metode agile, jadi kita ya emang harus siap jika ada perubahan. Nah, desain guidelines ini sangat membantu baik desainer dan developer, kan tadi desainer itu dapat mempermudah pembuatan desain halaman baru, terus habis itu, dan satu hal lagi yang baru saya rasakan saat membuat artikel ini, ketika saya membaca-baca, ternyata desain freelance itu dapat di-save melalui local styles di Figma. Ini contohnya. Jadi karena sudah di-save, jadi desainer itu langsung lebih mudah, oh iya tadi warna-warna untuk produk ini tuh seperti ini ya, jadi lebih mudah dalam mengimplementasikan warna-warnanya, tidak harus mencari-cari terlebih dahulu. Namun sayangnya pas di paperless visual process ini kami tidak menggunakan local styles ini. Mungkin untuk next project-nya, untuk pengalaman saya pribadi atau yang menonton video ini bisa digunakan ya local styles-nya. Lalu ini contohnya. Nah, lalu juga kalau developer itu mempermudah pengimplementasiannya untuk CSS-nya ya, karena ada saran CSS yang diberikan dari Figma walaupun tidak 100% benar. Nah, tapi ini untuk menjaga kekonsistenan pada bentuk code-nya. Dan entah dari saya sebenarnya adalah jadinya belajar membuat desain guidelines untuk satu project. Nah, jadi and there's a little note from me. Ini desain guidelines-nya itu dibuat oleh saya karena keperluan untuk artikel ini, tapi ini juga akhirnya saya memberikannya kepada kelompok juga, karena untuk
next kalau misalkan ada perubahannya. Dan sudah selesai. Mungkin itu saja dari saya dan ini video terakhir saya. So thank you so much for your attention.